mengaku dirinya mengidap obsessive compulsive disorder. Aktor Aliando Syarif tengah berjuang sembuh dari gangguan obsessive compulsive disorder atau OCD ekstrim. Yakni gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan berulang-ulang. Apakah Anda tahu gangguan kecemasan itu apa? Ya, saya tahu kalau menurut saya itu gangguan kecemasan itu berkaitan dengan kesehatan mental. Contohnya itu kayak depresi. Dan itu banyak sekali dialami oleh kalangan muda. Enggak. Apakah Anda tahu OCD? Itu nggak tahu sih. Enggak tahu. Enggak. Apakah Anda tahu ciri atau gejala OCD? Karena belum tahu, jadi tentunya ciri-cirinya juga nggak tahu. Enggak. Seberapa penting menjaga kesehatan mental tersebut? Kalau menurut saya itu sangat penting, dimana ketika kita menjaga kesehatan mental, maka kesehatan fisik kita juga akan jauh lebih baik. Menurut saya karena kesehatan mental juga berpengaruh kepada fisik ya. Jadinya harus dijaga dengan baik. Terus jangan terlalu gini juga. Intinya dijaga lah intinya. Soalnya berpengaruh dengan kesehatan fisik juga kan. Menurut saya penting, soalnya kalau misalkan kesehatan mental itu baik, maka kesehatan fisik juga ikut baik gitu. Gangguan kecemasan adalah suatu kondisi patologis yang ditandai dengan ketakutan berlebih dan juga dapat menyebabkan perubahan perilaku yang mengganggu aktivitas fisiologis sehari-hari. Nah, gangguan kecemasan tersebut mencakup beberapa jenis, salah satunya adalah obsessive compulsive disorder atau yang kita kenal dengan OCD. Nah, OCD ini merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya perilaku berulang atau kompulsi dengan tujuan untuk menekan rasa cemas yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, seseorang dengan obsessive compulsive disorder akan sering terlihat membersihkan atau mencuci sesuatu sebagai respon terhadap kekhawatirannya tentang kontaminasi. Nah, OCD ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah stres berlebih, di mana stres ini memiliki kaitan yang erat dengan komponen spesifik dari limbic and corticostriatal circuitry, di mana stres yang berlebih tersebut dapat menyebabkan atrofi pada caudatus yang nantinya akan mengganggu goal-directed control of behavior. Dalam prosesnya, terjadi disregulasi terhadap neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan glutamat pada sirkuit kortikostriatal thalamic cortical. Nah, di mana disregulasi tersebut akan menyebabkan seseorang mengalami disfungsi terhadap fungsi inhibisinya, sehingga kesulitan dalam mengendalikan pikiran disruptif dan perilaku kompulsifnya. Halo, selamat datang good people. Kembali lagi bersama kita di Meta Podcast kita kali ini bersama saya Iwan Mardika Saputra dan rekan saya dengan saya di Putudala Adelia Amara. Nah, kali ini kami di Meta Podcast kali ini kita akan memperbincangkan sesuatu yang menarik yang pastinya untuk pada topik kita kali ini, yaitu mengenai kecemasan mental itu sendiri. Nah, di sini kami mendatangkan narasumber kita yang kita akan tanyakan lebih dalam lagi mengenai gangguan kecemasan mental itu seperti apa. Inilah dia narasumber kita, Ibu Ayu. Selamat siang, Ibu Ayu. Selamat siang. Baik. Nah, teman-teman yang ada di rumah atau yang menyaksikan podcast kita kali ini, yang dimana kecemasan mental itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang pastinya terutama bagi anak remaja kita saat ini, yang dimana di masa pandemi COVID-19 ini pastinya timbul nih rasa-rasa kecemasan yang dimana kecemasan jika diekspresikan terlalu berlebihan itu akan menimbulkan yang namanya gangguan kecemasan. Nah, salah satunya gangguan kecemasan yang kita bahas pada podcast kali ini yaitu adalah obsessive compulsive disorder atau yang kita kenal dengan OCD. Mungkin bersama pakarnya kita akan tanya mengenai gangguan kecemasan mental ini. Oke, langsung saja Bu ya, tanpa menunggu lama lagi. Kira-kira menurut Ibu sendiri, dari pandangan Ibu sendiri mengenai OCD itu seperti apa ya? Oke, sebelum kita bicara OCD itu seperti apa, mungkin saya jelaskan dulu secara sederhana pengertian OCD itu apa, gitu ya.
Oke, OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Dari katanya ada dua kata nih mengganggu, ada obsesif, ada kompulsif. Jadi OCD ini adalah sebuah gangguan kesehatan mental di mana penderitanya memiliki masalah pada adanya obsesi pada sesuatu, entah itu bentuknya kecemasan, entah itu obsesi terhadap sesuatu yang berlebihan yang menimbulkan perilaku kompulsif. Jadi adanya obsesi yang menimbulkan kompulsivitas. Kalau saya berikan contoh sederhananya, misalnya adalah orang-orang OCD yang misalnya obsesinya yang berlebihan dan tidak masuk akal pada kebersihan. Jadi itu terobsesi sekali pada kebersihan yang membuat dia kemudian perilaku kompulsifnya adalah mencuci tangan terus-menerus berkali-kali sampai 10 kali, sampai 15 kali kayak gitu. Atau pada orang-orang yang mengalami OCD di mana obsesinya adalah misalnya keamanan. Dia kemudian akan bolak-balik itu ngecek gitu, udah dikunci belum ya, udah sudah nih, tak berulang kali. Jadi ada perilaku berlebihan yang dasarnya adalah terobsesinya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kurang lebih secara sederhana OCD dijelaskan seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan dari OCD itu. Mungkin ada beberapa yang mungkin dari kita atau masyarakat sekitar itu mengenai salah kaprah mengenai gangguan kecemasan seperti GAD itu sendiri. Mungkin kira-kira dari penjelasan Ibu mungkin apa sih yang membedakan OCD dan GAD itu, padahal kita lihat sama-sama bahwa OCD dan GAD itu sama-sama jenis gangguan kecemasan. Mungkin dari apanya yang membedakan yang seperti itu? Secara umum GAD dan OCD itu, kalau GAD kan dia generalized, jadi kecemasan secara umum seperti apa, orang bisa mengalami berbagai macam jenis kecemasan. Tapi pada GAD itu nggak ada tuh kompulsifnya, nggak ada muncul perilaku berulang, nggak ada muncul perilaku yang disebabkan oleh si obsesifnya. Jadi itu akan jadi berbeda nih, muncul perilakunya bagi seorang gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ini sama-sama kecemasan nih misalnya dasarnya, tapi kemudian dalam bentuk perilakunya nanti akan berbeda GAD ini sendiri, karena GAD itu adalah kecemasan secara umum dan macam-macam. Beberapa literatur menyebutkan bahwa biasanya kecemasan pada GAD itu lebih nyata dibandingkan pada yang OCD. Jadi OCD misalnya pada kebersihan, pada misalnya keamanan, pada kerapian yang sebenarnya bukan menjadi sumber stres. Misalnya ada orang yang kalau misalnya melihat karpet merah sedikit, dia nggak bisa tuh, ada orang dengan OCD. Ketika dia misalnya sangat terobsesi sama ketelitian, maka perilaku kompulsifnya itu ketika dia harus merapikan tuh. Nggak bisa nih, kok merah, ini kayaknya nggak simetris nih, itu pada OCD. Tapi kalau pada GAD atau Generalized Anxiety Disorder itu bisa nggak muncul. Jadi yang muncul adalah hanya adanya kecemasan, anxiety-nya aja, ini nggak ada tuh kompulsif. Oh, baik, jadi mungkin mengulang lagi sedikit ya, mungkin OCD sama GAD itu mungkin perbedaannya hanya GAD itu tidak ada tindakan kompulsifnya seperti dia atau tindakan berulang seperti perbedaan yang mendasar lah kita sebutkan seperti itu. Mungkin dari OCD ini kira-kira faktor pemicunya apa seperti itu? Kalau disebutkan apa sih faktor pemicu OCD gitu, literatur menyebutkan bahwa sebenarnya banyak orang dengan OCD itu faktor utamanya adalah dari faktor keturunan, karena kondisi otak orang-orang dengan OCD itu kemudian ketika dipunya jadi agak berbeda dibandingkan orang yang tanpa OCD. Tapi kemudian ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa OCD ini diperparah lagi dengan kondisi lingkungan dan pengalaman hidup seseorang. Misalnya ketika anak-anak pernah mengalami pelecehan, kemudian jadinya sangat merasa dirinya itu kotor sehingga tidak bisa kebersihan hingga mandinya berulang-ulang. Atau pada beberapa kasus ada orang yang sangat terobsesi sama keamanan karena pernah punya pengalaman buruk tertentu gitu. Atau pada saat ini misalnya pandemi ya, orang-orang jadi sangat terobsesi sama kebersihan karena takut misalnya mengalami kondisi penyakit yang serius dan berbahaya. Oke, jadi itu teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini yang mengenai faktor pemicu dari OCD. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang muncul mungkin ini ya, tentang gejala, mungkin gejala-gejala dari OCD itu seperti apa. Mungkin banyak-banyak yang menonton podcast ini kali ini pasti kepo banget sih tentang bagaimana ya gejala dari OCD itu sendiri. Sebenarnya seperti penjelasan tadi, sebenarnya orang-orang dengan OCD akan memunculkan perilaku kompulsif tadi yang nggak tertahan dan obsesi terhadap itu jadi nggak masuk akal kita ngelihatnya gitu. Kenapa sih kalau misalnya karpet merah sedikit, ganggu ya? Atau misalnya kalau ada beberapa orang yang dia tuh terganggu dengan kalau ada pakaian yang misalnya nggak tersusun sesuai dengan warnanya, nggak simetris, nggak ada warna. Maka ada orang yang kayak gitu ya.
atau ada orang yang sangat nggak usah pada kerapian, misalnya kalau merah sedikit, kalau kotor sedikit itu akan terganggu. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang ini kayaknya rapi sih tapi udah mulai nggak masuk akal nih, terlalu berlebihan nih, atau misalnya perilakunya cuci tangan, ya cuci tangan sih biar bisa, kok jadinya terus berulang-ulang. Dan OCD ini biasanya memang sudah muncul sebagai gangguan karena namanya disorder ya, itu pasti sudah mengganggu kehidupan sehari-harinya dia. Kayak ada anak yang nggak bisa nih mulai belajar kalau misalnya tempat duduk teman itu nggak yang benar-benar simetris rapi ketika duduk di belakang. Jadi pastinya sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kayaknya terlalu berlebihan nih dia, misalnya kayaknya susah banget kontrol diri untuk nggak ngerapiin sesuatu yang berantakan gitu, nah itu mungkin jadi sign untuk tanda awal orang tersebut mengalami namanya OCD. Mungkin dari pengulangan itu biasanya kan kita sendiri pun sebagai orang normal ya, maksudnya kalau melihat sesuatu yang rapi itu kan kita rapikan gitu lah. Mungkin dari OCD tersendiri ada spesifiknya untuk pengulangan itu berapa kali biasanya jadi? Kalau pada orang OCD kan berbeda-beda sih ya, repetitive behavior, perilaku berulangnya itu seberapa banyak gitu ya, itu akan berbeda. Tapi sebenarnya tadi nggak, sudah dalam batas yang tidak normal kita melihat. Mungkin cuci tangan sampai 8-10 kali dengan perilaku berulang ngapain gitu ya. Atau misalnya kalau semua orang suka rapi, tapi kalau rapinya sampai harus misalnya ngelakuin baju nih, dia tuh harus benar-benar gradasi, gradual warnanya gitu, dari yang warna merah terang sampai ke merah tua dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya ketika melihat benda miring sedikit aja, kita mungkin nggak nyadar, oh sebenarnya figurnya ini kayaknya merah nih gitu ya. Kita sebagai orang awam tuh ya sedikit mungkin ya, tapi kalau bagi orang dengan OCD itu kan sangat mengganggu. Kalau kita kan bisa mengabaikan ya, bagi orang OCD itu nggak bisa mengabaikan. Itu lagi namanya kenapa disebut kompulsif, karena tuh sulit untuk dia menahan perilakunya dia untuk nggak melakukan perilaku itu berulang-ulang. Oh ya, baik, teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini pastinya sudah tahu penjelasan dari Ibu Ayu mengenai gejala dan faktor pemicu OCD itu seperti apa sih. Mungkin dari rekan saya mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang OCD. Oke teman-teman, jadi aku di sini juga punya pertanyaan untuk Bu Ayu sendiri. Aku langsung tanya aja mengenai seberapa mengganggunya sih kasus OCD ini terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Oke, seberapa mengganggu? Sebagian besar karena banyak kasus yang datang itu memang dalam kondisi sudah mengganggu keseharian ya. Karena tadi mengganggu dia ketika beraktivitas. Harusnya mungkin dia bisa ngapain, tapi jadi karena fokus pada perilaku kompulsif jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Atau ketika bekerja harusnya dia fokus menyelesaikan pekerjaan, tapi mungkin dia stuck pada ngerapiin sesuatu gitu, hal yang kemudian nggak matters lah gitu ya, nggak lebih penting daripada harus mengerjain pekerjaan lain. Pada beberapa orang bahkan bisa berefek pada kesehatan. Kenapa? Karena misalnya gini, kamu cuci tangan pakai sabun berulang-ulang, tangannya bisa kayak gitu ya. Atau misalnya ada orang yang terobsesi sama misalnya dia harus ngerapiin sesuatu gitu, atau dia suatu mengundurkan pikirannya gitu ya. Dia misalnya terobsesi sama kerapian gitu. Ada orang yang terkadang dia langsung kebangun, kayaknya itu belum rapi deh tadi aku lewat, itu belum bersih deh. Jadi gangguan tidur, kurang tidur, jadi malah ke kondisi kesehatan. Jadi kalau dibilang seberapa mengganggu, kalau sudah sampai terdiagnosa OCD itu pasti sudah mengganggu tataran kehidupan sehari-hari. Meskipun ada beberapa orang ada sih yang levelnya mungkin masih pada level yang belum terlalu parah, tetap mengganggu tapi mungkin nggak signifikan mengganggunya sehingga masih bisa ditanggulangi gitu. Oke teman-teman, tadi penjelasan dari Ibu mungkin itu sangat mengganggu dalam pola kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai apakah kondisi di era saat ini dapat memicu OCD. Kemudian apakah Ibu memiliki bagaimana kita itu sebagai anak muda menjaga kesehatan mental tersebut? Oke, kalau ditanya pandemi ini ke OCD tentu akan punya dampak tersendiri ya, karena di awal-awal kita semua tanpa OCD pun sangat terobsesi sama yang namanya kebersihan gitu ya, sehingga perilaku kita mencuci tangan berulang dan lain sebagainya jadi lebih banyak gitu. Apalagi orang-orang dengan OCD pasti yang sudah punya kecemasan atau OCD terhadap kebersihan jadi makin parah gitu ya. Kemudian kalau ditanya apa sih tipsnya untuk anak muda menjaga kondisi kesehatan mental, tentu yang terpenting adalah anak muda harus punya setting goals sendiri gitu. Apa sih yang dia inginkan, kemudian realistis dalam kehidupan, dan juga saat ini adalah yang penting adalah punya bagaimana caranya membagi waktu dan bisa fokus pada diri sendiri. Karena kalau membanding-bandingkan orang lain, kemudian membandingkan
orang lain, apalagi dengan mudahnya media sosial, itu kan jadi stressful sekali bagi aku gitu sendiri. Jadi mungkin tips sederhananya adalah coba gali diri kamu sendiri dan cari tahu apa sih hal yang menyenangkan yang bisa kamu jadikan kegiatan untuk membuat kamu lebih relax. Oke, berarti tips dari ibunya kayak lebih love yourself aja ya Bu ya. Oke, sekian pertanyaan dari aku, mungkin balik lagi ke partner saya. Baik, teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini kan sudah tahu ya tips dari menjaga kesehatan mental yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu mengenai setting goals yang tadi yang sudah disampaikan, bahwa lebih memperdalami diri sendiri, Lebih love yourself. iya betul, yang juga healing itu termasuk juga ya Bu ya, untuk mengurangi stres itu sendiri. Iya, tapi healing nggak harus liburan loh ya. Oke, baik teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini, semoga apa yang kita berikan, apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan memberikan edukasi dan wawasan tambahan bagi teman-teman yang menyaksikan podcast kita kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ayu yang telah berkesempatan waktunya untuk memberikan edukasi seluas-luasnya untuk para generasi, termasuk kita ini ya, tentang apa itu OCD, yang pastinya diharapkan kita itu dapat mencegah terjadinya gangguan kecemasan OCD itu sendiri. Oke, sekian dari podcast kita kali ini. Saya tutup dengan Para Mas Santi, Om Santi, dan salam good people.